Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Perivasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang apa itu call center, jenis-jenisnya, tugasnya apa aja, bedanya outbound call center dan juga inbound call center itu apa, kemudian bedanya customer service, telemarketing, telecollection atau desk collection, televersion, telesurvey itu apa sih, kayak gitu. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy-nya pada hari ini, pokoknya langsung aja check it out. Oke guys, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan terkait dari apa itu call center. Jadi call center itu adalah pusat informasi yang digunakan dalam bisnis untuk menerima dan juga mengirimkan permintaan pelanggan melalui sambungan telepon ya. Pusat informasi ini bertujuan untuk memberikan layanan pelanggan yang konsisten sehingga tercipta kepuasan dari pelanggan sendiri. Sekarang lanjut terkait dari perbedaan outbound call center dan juga inbound call center itu apa sih? Ya, jadi call center itu ada dua ya, ada yang namanya outbound call center dan juga inbound call center. Dimana untuk inbound call center itu adalah panggilan masuk yang berasal dari pelanggan itu menelpon ke perusahaan kita. Kemudian untuk yang outbound call center itu adalah panggilan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen untuk kepentingan bisnis tertentu. Jadi outbound call center itu ya perusahaan yang menelpon ke customer. Kalau yang inbound itu dari customer yang menelpon ke perusahaan. Kemudian untuk tujuan bisnis melakukan outbound call center itu adalah untuk kampanye atau marketing dari perusahaan sendiri. Kemudian untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, menarik pelanggan yang baru dan juga lain-lain. Kegiatan yang termasuk dalam outbound call center itu seperti telemarketing, telesales, telereminder, telecollection, teleretention dan juga kegiatan bisnis lainnya. Sekarang ya masuk terkait dari apa sih tugas dari call center itu sebenarnya. Yang pertama itu menerima setiap panggilan telepon yang masuk. Kemudian yang kedua melayani pelanggan dengan ramah dan juga cekatan. Yang ketiga mendengarkan seluruh keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dengan baik. Yang keempat memberikan solusi yang tepat dan juga cepat untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Yang kelima memberikan informasi lengkap mengenai produk dan juga layanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke teman-teman semua, sekarang lanjut ya terkait dari apa saja jenis-jenis call center pada perusahaan itu ya. Yang pertama ada yang namanya pusat panggilan masuk, dimana untuk ini biasanya menerima panggilan dari pelanggan yang menghubungi nomor layanan customer service untuk menyampaikan keluhan mereka kepada bisnis dari perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pusat panggilan domestik, dimana untuk pusat panggilan domestik itu adalah merupakan panggilan masuk dari pelanggan yang berasal dari negara yang sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pusat panggilan internasional, di mana untuk ini adalah panggilan masuk dari pelanggan yang berasal dari luar negeri. Oke, sekarang kita akan lanjut terkait dari bedanya customer service, telemarketing, telecollection atau desk collection, televersion dan juga telesurvey itu apa sih, kayak gitu. Oke ya, yang pertama terkait dari customer service sendiri ya. Perkembangan teknologi saat ini semakin membuat platform komunikasi yang bisa digunakan pelanggan untuk menyampaikan permintaannya semakin mudah. Namun layanan panggilan telepon ini tetap menjadi primadona. Oleh karena itu, fungsi call center sendiri salah satunya adalah menjadi solusi bagi pelanggan yang ingin menyelesaikan masalahnya lebih efisien. Jadi ibaratnya sebagai customer service di situ bertugas sebagai penyelesaian masalah secara online ya ataupun melalui telepon. Kemudian yang kedua terkait dari telemarketing. Telemarketing itu adalah salah satu outbound call center yang dilakukan karyawan untuk menawarkan produk ke pelanggan. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan dengan penjualan langsung ya, ataupun dari seorang karyawan ini mendatangi ke rumah dari pelanggan sendiri, kayak gitu guys. Kemudian yang ketiga terkait dari telecollection ataupun dari desk collection. Nah, telecollection itu adalah bagian dari outbound call center yang berfungsi untuk melakukan penagihan kepada pelanggan yang menunggak pembayaran. Kemudian untuk metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan finansial seperti perbankan, finansial teknologi, ataupun perusahaan yang menjual servis secara bulanan. Perusahaan biasanya membagi telecollection menjadi beberapa bagian. Nah, ini dilakukan berdasarkan ketepatan pelanggan dalam melakukan pembayaran bulanan. Kemudian yang keempat terkait dari televerification. Nah, jadi untuk televerification ini adalah perusahaan outbound call center yang dilakukan oleh perusahaan untuk memerlukan proses pengecekan profil data pelanggan sebelum memberikan produk dan juga servisnya. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk memastikan data yang diberikan dari pelanggan itu benar-benar valid, benar-benar akurat agar bisa meminimalisir resiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan saat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang kelima terkait dari telesurvey. Model dari telesurvey itu dilakukan dengan melakukan outbound call center untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan kepada perusahaan sendiri. Hal ini sangat penting untuk melakukan penelitian tren pasar atau market research dan juga quality monitoring. Sebab dari hasil ini dapat diketahui apakah layanan yang telah diberikan oleh pegawainya itu sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur.
yang telah diterapkan ataukah tidak, kayak gitu ya. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu aja terkait dari informasi yang dapat kami berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa menjawab pertanyaan dari kalian yang kemarin bertanya-tanya terkait dari hal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. See you the next time video. Bye bye.